Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Husna Juadi dengan NIM 2213 2213 14 109. Kami di sini, saya di sini seperti biasa akan learning journal, akan pemaparan ulang materi kemarin. Sekarang adalah pembuatan video, yaitu video teknik produksi film yang akan diupload di YouTube dan linknya dibagikan di Google Classroom. Seperti biasa teman-teman, di MK ini sangat mengasihkan ya, karena kita belajar untuk percaya diri di depan kamera. Contohnya seperti pembuatan video ini ya, gitu. Nanti kedepannya kan kita di depan kamera gitu, bisa jadi di depan TV itu segala macamnya lah. Baik, materi yang akan kita bahas itu unsur pembuatan film. Unsur naratif ada dua sih, unsur naratif dan unsur sinematik. Jadi unsur naratif itu memiliki definisi suatu rangkaian peristiwa yang saling terhubung, jadi saling terhubung dan diikat oleh logika sebab akibat, yaitu adanya naskah. Jadi di unsur naratif ini ada naskah. Naskah itu untuk apa? Untuk membuat sebuah plot dan alur gitu, rangkaian peristiwa yang disajikan secara audio maupun visual dalam film gitu. Dan menyangkut apa yang terjadi sesuai rancangan pengarang gitu. Jadi naskah itu dibuat untuk merealisasikan uh, action dari naskah gitu, alur cerita dari naskah gitu teman-teman. Nah yang kedua itu ada unsur sinematik. Apa sih unsur sinematik? Unsur sinematik adalah cara untuk mengolah unsur naratif. Jadi pengaplikasiannya gitu, jadi kayak actionnya. Jadi pada teknik pembuatan film masuk ke kategori unsur sinematik. Pembuatan film ini masuk ke sinematik. Sinematik juga yaitu sebagai aspek teknik pada pembuatan sebuah film. Nah, unsur sinematik juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mise en scene, terus sinematografi, editing, juga suara. Jadi itu perlu diperhatikan kepada teman-teman untuk unsur sinematik dan naratif itu sangat diperhatikan gitu, karena kalau dari dua itu juga masih berantakan, masih acak-acakan, karena masih acak-acakan, maka tidaklah terjadi pembuatan film yang sempurna gitu, yang perfect gitu. Jadi kurang ini aja, kurang seru lah gitu. Nah, divisi pembuatan film itu ada produser, asisten produser. Produser tahu lah teman-teman produser itu ngapain. Co-produser itu yang bekerja dengan produser utama dalam sebuah produksi seperti program televisi gitu. Ada sutradara atau direktur, yaitu orang kreatif yang mengarahkan keseluruhan produksi. Jadi yang menafsirkan makalah, yang membuat makalah itu namanya sutradara gitu. Yang pembuat ceritanya lah gitu ya di dalam sebuah film. Asisten sutradara. Asisten sutradara tahulah. Penulis naskah beda lagi dengan penulis naskah. Penulis naskah tuh yang menulisnya gitu. Yang bertanggung jawab atas dialog, alur cerita, karakter dan elemen naratif lainnya gitu, dasar pembuatan film. Sinematografer, asisten kamera, penata artistik, editor, komposer itu. Komposer itu yang menciptakan musik atau backsound atau audio yang mendukung suatu scene gitu, suatu scene atau actingnya gitu. Misalkan kalau lagi ada scene yang ketabrak mobil kan nggak mungkin nyetel lagu DJ, pasti kan lagu yang sedih gitu, yang mengingatkan kita kesedihan lah gitu tuh, bahwasanya itu berbahaya gitu. Nah, adapun tahap selanjutnya itu jenis editing film. Editing itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada editing continuity, editing kompilasi dan continuity, editing dan komposisi. Nah, suara. Jadi di dalam suara ini perlu sangat diperhatikan gitu, karena pengalaman audiovisual yang kaya dan berkesan. Ia menggunakan konsep dan teori yang terkait dengan fungsi masing-masing bagian suara tersebut. Jadi sangat penting untuk diperhatikan dari jenis audio visual ataupun suara ini.
Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya sampaikan bahwasanya dalam pembuatan film ini unsur-unsur pembuatan film terbagi menjadi dua. Unsur naratif, yaitu elemen atau sumber daya yang perlu diproses, sering juga disebut ide cerita, termasuk teks atau naskah yang tertanam di dalamnya. Pada setiap cerita ada unsur seperti tokoh, jadi dalam sebuah film itu ada tokoh, konflik, tempat, masalah waktu, dan lain-lain gitu. Mungkin sekian dari Learning Journal pada pertemuan ini. Saya harap ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.